baik dari kalangan para sahabat maupun kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penghuni surga tatkala itu adalah iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan bidadari. Naam, benar. Itulah kesibukan mereka, memecahkan keperawanan bidadari. Bagaimana mereka tidak sibuk dengan kesibukan ini? Sementara makhluk yang Allah ciptakan ini, bidadari, adalah makhluk yang sangat jelita, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak mampu kita untuk membayangkan bagaimana kemampuan, bagaimana kecantikan, bagaimana keelokan, bagaimana jelitanya bidadari tersebut. Ikhwatal iman, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa sifat-sifat bidadari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan juga disebutkan oleh sebagian salaf dalam tafsir mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran." Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dengan tiba-tiba jadi tanpa didahului oleh marhala-marhala, tingkatan-tingkatan sebagaimana manusia biasa. Tidak didahului oleh kecil, kemudian merangkak, kemudian besar. Akan tapi bidadari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dewasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnahunna abkaran." Kami jadikan mereka wanita-wanita yang perawan, gadis-gadis yang perawan. Yang ini merupakan sifat lazimah, sifat yang senantiasa menyertai bidadari. Keperawanan merupakan sifat yang senantiasa terdapat pada bidadari. Oleh karenanya bagaimana para penghuni surga tidak sibuk untuk memecahkan keperawanan bidadari, sementara demikianlah sifat-sifat bidadari. Terlebih lagi bagaimana kecantikan para bidadari tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Qasiratut tarf, kata Allah, para bidadari adalah wanita-wanita yang senantiasa menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran para ulama tentang menundukkan pandangan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya para bidadari, mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak melihat kecuali suami-suami mereka dari penghuni surga. Artinya apa? Para bidadari cintanya sejati hanya untuk suami-suami mereka. Mereka tidak pernah memandang lelaki yang lain. Bahkan mereka tidak tahu adanya lelaki yang lain. Mereka hanya pernah melihat wajah suami mereka dari penghuni surga. Sehingga yang paling tampan, yang paling indah, yang paling elok di mata para bidadari adalah suami mereka. Dan Allah ciptakan bidadari-bidadari tersebut untuk suami-suami mereka. Berbeda dengan kita dapati sebagian wanita di dunia yang banding-bandingkan suami mereka dengan lelaki lain. Ini sangat menyakitkan hati seorang suami. Adapun bidadari surga, fokus mereka, konsentrasi mereka adalah untuk mencintai suami mereka. Dalam tafsiran yang lain, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan qasiratut tarf, para bidadari menundukkan pandangan-pandangan, artinya para bidadari tersebut karena saking cantik dan jelitanya menundukkan pandangan para suami mereka. Sehingga para suami mereka tidak butuh untuk melihat wanita-wanita yang lain selain istri-istrinya. Selain bidadari-bidadari yang Allah sediakan untuknya. Kenapa? Karena kepuasan yang dia dapatkan, kecantikan dan keelokan yang dia impikan dan dia hayalkan telah terdapat dalam istrinya dari kalangan bidadari atau dari para wanita surga. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keelokan, kecantikan para bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana putihnya bidadari. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ka'annahunna bidhun maknun. Bahwasanya para bidadari seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan, yang putih. Sebagaimana mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, yang tidak pernah terkontaminasi dengan panasnya matahari, dengan kotoran dari luar. Putihnya bidadari putih yang sempurna. Tidak ada yang buka cangkang mutiara tersebut kecuali Anda, wahai penghuni surga. Andalah yang akan membuka cangkang tersebut, dan Anda yang akan menyentuh putihnya bidadari tersebut. Bidadari yang Allah siapkan bagi penghuni surga tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun dari kalangan jin. Yang menyentuhnya hanyalah penghuni surga. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang eloknya bidadari.
Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husn." Bahwasanya putihnya betisnya bidadari, bahkan sumsum dalam betisnya bidadari terlihat dari luar, di balik daging tersebut terlihat sumsumnya bidadari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal husn, karena saking indahnya. Karena saking beningnya. Mungkin kita tatkala mendengar hadis ini kita menyangka bahwasanya betapa sangarnya kalau ada sumsum seorang terlihat dari luar, akan tapi tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghilangkan persangkaan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minal husn, terlihat sumsum bidadari di balik daging betisnya. Kenapa? Karena saking indahnya. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati bidadari merupakan cermin bagi wajah suaminya. Bagaimana bisa kita bayangkan beningnya dan indahnya bidadari tersebut? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan bidadari tersebut seakan-akan permata yakut dan seakan-akan mutiara. Kata para ulama, beningnya seperti permata bidadari tersebut dan putihnya seperti mutiara. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, ya, bahwasanya la bayadu saqiha, sungguh putihnya bidadari, betisnya bidadari, la yura, ya, terlihat min wara'i sab'ina hullah, terlihat di balik 70 gaun. Artinya bidadari yang akan ditemui oleh penghuni surga kelak akan memakai 70 gaun. 70 gaun yang indah yang menutupi betisnya, akan tetapi karena saking putihnya betis tersebut, meskipun telah ditutupi dengan 70 gaun, masih terlihat dari jauh, dari luar. Oleh karenanya bagaimana tidak semangat seorang penghuni surga tatkala membuka gaun-gaun tersebut, sementara putih betis bidadari sudah dia lihat di balik gaun tersebut. Ikhwatal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa penghuni surga sibuk berhubungan dengan bidadari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tal mu'min quwwatu kadza wa kadza minal jima'. Seorang mukmin tatkala masuk surga akan diberikan kekuatan, ya, power untuk berhubungan dengan bidadari. Para sahabat mengatakan, ayutiku dzalika ya Rasulullah, apakah dia mampu untuk berhubungan dengan bidadari tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta quwwatal mi'ah, diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'aniqa hurul 'ain." Bahwasanya seorang penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari di surga 70 sana, 70 tahun dia akan memeluk seorang wanita bidadari di surga kelak. La yamalluha wa la tamalluhu. Sang lelaki ini tidak akan bosan memeluk wanita tersebut selama 70 tahun. Dan sang bidadari tidak akan bosan memeluk lelaki tersebut selama 70 tahun. Bagaimana bosan? Sementara wanita tersebut, wanita yang sempurna, yang cantik dan jelita. Kalau kita memeluk wanita dunia, mungkin 1 jam, 2 jam kita sudah bosan. Bau keringat lah, ada bau ketiaknya lah. Ya. Karena wanita penuh kekurangan. Adapun di surga kelak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajum mutahharah. Wanita-wanita, istri-istri yang disucikan. Tidak ada kotorannya, tidak ada haidnya, tidak ada darahnya, tidak ada ingusnya, tidak ada tai matanya, tidak ada tai telinganya. Bersih. Sehingga seorang laki meluk 70 tahun tanpa bosan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, Innar rajula la yasilu ila mi'atil azra. Di surga seorang laki bisa sampai berhubungan dengan 100 bidadari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah kemah yang terbuat dari lu'lu'ah, dari mutiara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga Allah sediakan sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari sebutir mutiara, tapi mutiara raksasa. Yang berongga di dalamnya. Tuluha situna milan. Tuluha situna milan. Panjang kemah tersebut 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna. Dalam kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang banyak. Seorang mukmin tersebut yatufu alaihim, akan mengitari bidadari tersebut, dia datangi satu persatu.
Antum bisa bayangkan bagaimana gembiranya seorang lelaki penghuni surga. Tatkala dia masuk dalam kemah tersebut, sementara ada puluhan bidadari menantinya. Kemudian dia memanggil, ya Abu Fulan, sama saya wahai Abu Fulan. Para bidadari tersebut berebut-rebut berusaha untuk bisa berkhidmah, untuk bisa melayani sang lelaki tersebut. Sungguh indah para ikhwatul iman. Bagaimana kecantikan bidadari? Kalau kita bicara tentang kecantikan bidadari, tidak mampu otak kita untuk menghayalkan kecantikan bidadari tersebut. Saya ajak ikhwatul iman untuk menunjukkan suatu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila al-ard." Kalau seandainya ada seorang wanita dari penduduk surga nongol di bumi ini, la adha'at ma bainahuma. Maka akan keluar cahaya dari wajah wanita ini dan akan menerangi isi dunia ini. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, semuanya terpenuhi dengan cahaya. Seandainya di malam hari bumi ini seluruh lampu mati, tidak ada cahaya sama sekali, seandainya bulan pun redup, kemudian muncul bidadari, maka akan memberi penerangan bagi bumi ini. Bagaimana bisa indahnya wajah bidadari tersebut? Bagaimana indahnya cahaya yang keluar dari bidadari tersebut? Bahkan kata Nabi SAW, wala mala'at ma bainahuma rihan. Bahkan selain itu, selain cahaya yang akan tersebar, demikian juga akan tersebar bau semerbak, bau yang harum di atas muka bumi ini, gara-gara wajah seorang bidadari yang nongol di atas muka bumi ini. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguhnya khimar, sungguhnya kerudung yang ada di atas kepala bidadari tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru kerudung. Lebih baik daripada kecantikan wanita yang ada di atas muka bumi ini. Kalau seandainya seluruh wanita cantik di atas muka bumi ini dikumpulkan untuk dibandingkan dengan kerudung bidadari, masih kalah dengan kerudung bidadari. Ini baru kerudungnya, wahai ikhwan. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan lesung pipitnya? Bagaimana dengan pipinya? Bagaimana dengan matanya? Bagaimana dengan hidungnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karenanya tidak mampu kita untuk menghayalkan bagaimana cantiknya bidadari. Otak kita terbatas, daya imajinasi kita terbatas. Kita hanya bisa menghayalkan apa yang tercantik yang pernah kita lihat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "A'datu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Betapapun Anda menghayalkan kecantikan bidadari, betapapun Anda menghayalkan betisnya bidadari, wajahnya bidadari, pasti khayalan Anda akan salah. Setelah kita mengetahui bagaimana, ini sekedar cuplikan tentang sedikit dari sifat-sifat bidadari. Oleh karenanya wajar jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan hum fi syughulin faqihun, bahwasanya para penghuni bidadari bersama para penghuni surga bersama para bidadari sibuk tatkala di surga karena keelokan dan kecantikan para bidadari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari penghuni surga. Wa zawwajnahum bihurin ain, sebagaimana Allah menyatakan Allah akan menikahkan para penghuni surga dengan para bidadari. Dan kita berharap dengan apa yang kita sampaikan tentang indahnya dan moleknya bidadari membantu kita untuk agar tidak terpedaya dengan fitnah wanita, dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang tolol dan orang yang bodoh hanya dengan kenikmatan sesaat, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengumbar pandangan, berzina, lantas kemudian kita terluput dari kenikmatan yang abadi, kenikmatan bidadari di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.